Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan pada segmen kali ini langsung saja kita sapa Kepala MTS PKP Jakarta Islamic School, Bapak Soekarno. Selamat malam Pak Soekarno. Selamat malam Mbak Rizla. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Rizla sehat? Alhamdulillah. Pak Soekarno, ini sebagai salah satu sekolah yang sudah menerapkan proses pembelajaran tatap muka, evaluasinya pada hari ini apa saja Pak? Evaluasinya mungkin ini ya, protokol kesehatan anak memang harus masih dijaga ketat oleh guru-gurunya. Tapi Alhamdulillah guru-guru kami sigap ya. Tapi manakala memang artinya tidak didampingi, mereka ada kecenderungan ya. Karena mungkin lama nggak ketemu sama teman-temannya, pengen dekat. Tapi kita selalu ingatkan agar selalu menjaga jarak. Baik, Pak Soekarno, syarat apa saja nih Pak yang harus dipenuhi oleh siswa pada saat pembelajaran ataupun mengikuti pembelajaran tatap muka? Yang pertama harus berbadan sehat, artinya ketika sebelum berangkat dari rumah itu dipastikan dalam kondisi sehat. Manakala ada gejala-gejala seperti gejala-gejala umum seperti batuk, pilek, sesak napas, kemudian tenggorokan, katal, itu sebaiknya untuk tidak hadir dulu. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan izin dari orang tua, yaitu dibuktikan dengan membawa surat izin tiap hari. Ya, artinya setiap datang ke sekolah harus membawa surat izin, menyatakan bahwa orang tuanya mengizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah sanggup mentaati atau melaksanakan protokol kesehatan. Oke. Itu, Mbak. Oke, ini menarik bahwa anak-anak harus membawa surat izin setiap hari. Berarti setiap hari orang tua juga harus menuliskan, mengizinkan anaknya untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka. Kurang lebih seperti itu Pak Soekarno? Iya betul Mbak. Jadi tiap hari harus ada surat dari pertanggal hari itu. Pertanggal hari itu ya, oke. Iya. Lantas untuk yang salah satu persyaratan yang pertama bahwa anak harus dalam kondisi sehat. Apakah harus menyertakan surat keterangan antigen atau PCR setiap harinya Pak? Atau seperti apa? Oh, enggak Mbak, kalau itu tidak perlu karena itu nanti akan merepotkan orang tua juga dari segi biayanya. Yang penting tidak ada gejala apa-apa ya seperti sedia kala. Artinya tidak pilek, tidak batuk, tidak ada sesak napas, tidak gatal tenggorokan, kemudian penciumannya normal, kemudian masih bisa merasakan, itu masih kita izinkan. Lantas untuk hari ini antusias dari anak-anak ini seberapa besar Pak? Apakah sudah memenuhi kuota 50%? Mereka tampak antusias Mbak, bahwa untuk menghindari kerumunan di sekolah, kami himbau anak-anak itu berangkat tidak terlalu pagi. Jam berapa Jadi Pak? beda dengan kondisi normal. Waktunya kami minta untuk hadir agak mepet dengan waktu masuk. Tetapi justru mereka datang lebih awal. Oke. Kemudian dengan wajah yang ceria, yang senang. Ya pokoknya gimana sangat beda dengan kondisi pada saat sebelum pandemi Mbak. Mereka kelihatan antusias belajarnya. Mudah-mudahan justru COVID ini membawa hikmah terhadap semangat belajar anak-anak kita. Oke, berarti antusias anak-anak cukup besar ya. Ya selain Pak Soekarno, pemirsa kita sapa Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Mas Satriawan Salim. Selamat malam, Mas. Selamat malam Mbak Isa, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Satriwan, ini tanggapannya seperti apa nih Pak? Bahwa hari ini sudah diberlakukannya proses pembelajaran tatap muka bagi anak-anak di 610 sekolah di DKI Jakarta. Silakan. Ya terima kasih. Yang pertama kami memang menilai kalau konteks Jakarta relatif lebih memenuhi ya aspek-aspek. Yang pertama adalah aspek vaksinasi. Vaksinasi anak di DKI itu sudah di angka 80% lebih gitu ya. Sedangkan untuk kami, guru dan tenaga kependidikan itu sudah mencapai 85%. Bahkan
lebih gitu. Ini data minggu yang lalu gitu ya. Mm-mm. Kemudian aspek yang kedua adalah dari segi kesiapan sarana prasarana ya, atau kami sebut dengan daftar periksa. Ada kurang lebih 11 item yang mesti dipenuhi oleh sekolah, yang kemudian daftar periksa tersebut dinilai, di-assessment oleh Dinas Pendidikan DKI gitu. Nah, bagi sekolah-sekolah yang dinyatakan layak dan dia lolos gitu ya, itulah yang 610 sekarang gitu, yang Oke. terdiri dari 583 ya kalau nggak salah, atau 587 itu adalah sekolah, kemudian sisanya adalah madrasah. Jadi ada penilaian dulu dari dinas, jadi tidak Oke. ujuk-ujuk buka. Buktinya tempat saya belum buka ya. Kemudian yang berikut tentu terkait positivity rate. Nah, ini yang menjadi PR yang agak besar agaknya bagi DKI Jakarta, karena positivity rate di DKI itu masih di atas 5%. Ya kan, kita tahu rekomendasi WHO itu bisa dibuka ya kalau sudah 5%. Makanya kami melihat ini masih uji coba tahapannya. Kalau ada nanti sekolah yang melanggar ya terkait dengan prokes, terkait dengan daftar periksa tadi, tentu langsung ditutup gitu ya. Iya. Dan ke depan Dinas Pendidikan harus secara berkala melakukan evaluasi ya, evaluasi. Ya, euforia sekolah dibuka ini bukan sekedar sekolah dibuka, tapi ingat ada T-nya di belakang. PTM terbatas, Iya. kurasinya terbatas, siswa yang masuk juga terbatas, termasuk guru gitu ya. Harinya juga terbatas, hanya 3 hari selang-seling selama 1 minggu. Demikian, Mbak. Betul. Lantas untuk pembelajaran ataupun kurikulum yang disusun oleh guru-guru ini seperti apa? Karena kurang lebih 1 tahun ya, ini kan anak-anak proses pembelajarannya daring, terus sekarang sudah proses pembelajaran tatap muka terbatas. Lantas untuk kurikulumnya pembagiannya seperti apa? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau untuk kurikulum, mayoritas di DKI ini menggunakan kurikulum darurat. Ya, rata-rata yang kita sebut dengan kurikulum darurat yang secara substansi ada pengurangan materi sebenarnya. Nah, tapi Oke. yang lebih urgen juga ketimbang berbicara apa kurikulumnya, karena kurikulum darurat ya, pemerintah Kemdikbud sudah memberikan keleluasaan kepada sekolah menggunakan kurikulum darurat. Intinya sih guru dan anak tidak terbebani. Nah, tapi yang paling penting juga saya rasa yaitu bagaimana guru mampu mengelola pembelajaran secara blended learning. Karena kan sekarang separuh-separuh kan. Nah, skemanya ada 2 tuh Mbak ya untuk blended learning. Ada yang sekolah menggunakan sistem 50%, Ya. jadi hari Senin misalnya hanya kelas 10 saja. Sedangkan hari Rabu nanti kelas 11 atau SMA ya, lalu hari Jumat nanti kelas 12 saja. Tapi ada juga yang mereka blended, jadi separuh-separuh. Jadi hari Senin itu ada kelas 1-nya, kelas 10-nya, ada kelas 11-nya, atau ada kelas 12-nya, dicampur. Sisanya itu anak di rumah. Bayangkan guru harus memberikan pembelajaran ganda atau pembinaan ya kan di waktu yang bersamaan. Nah, peningkatan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran blended learning ini yang rasanya masih jadi PR ke depan, kan saat ini dan ke depan, khususnya di Jakarta. Tuh, pengelolaan pembelajaran blended learning, karena ada 2 skema tadi. Ada 2 skema ya? Ada asinkronus namanya. Oke, lantas kita ke Pak Soekarno. Pak Soekarno, kalau misalkan dari MTS Jakarta Islamic School sendiri, ini blended learning-nya seperti apa? Apakah dibagi per kelas atau satu kelas dibagi 2 komposisinya? Kita satu kelas dibagi 2, Mbak Alisa. Jadi misalnya satu kelas itu ada 30 siswa, maka kita isi per ruang itu jadi 15 anak. Oke, berarti pembagian itu per kelas, bukan satu kelas dibagi 2 seperti itu ya, bukan per kelasnya ya? Iya, bukan ya. Oke, lantas ini kan terkait juga ini Mbak, untuk untuk pemenuhan prokes jaga jarak itu Mbak, sehingga per kelas itu hanya berisi 15 anak. Oke, Pak Soekarno, untuk proses pembelajarannya ini berapa jam kalau misalkan di sekolah? Yang distandarkan oleh Dinas Pendidikan itu kan antara 3 sampai 4 jam. Ya. Nah, kami untuk mengawali hari pertama ini tadi masih mengambil yang tersingkat, yaitu mengambil yang 3 jam. 3 jam? 8 sampai jam 11:15, itu 15 menit untuk istirahat makan anak-anak, Mbak. Nah, berbicara istirahat untuk waktunya makan anak-anak ini, bagaimana caranya dari pihak sekolah
mengedukasi anak-anak supaya tidak berkerumun? Karena kan mereka baru perdana lagi nih bertemu dengan teman-temannya, otomatis ada rasa antusias yang besar untuk mengobrol seperti itu. Nah, ini bagaimana mengedukasi anak-anak supaya tidak berkerumun? Jadi pada saat jam istirahat, anak-anak makan, guru tadi masih kami minta untuk tetap menemani anak-anak di dalam kelas. Sehingga anak-anak tetap makan dan minum dengan bekal yang dibawa dari rumah dan diawasi oleh guru kelas yang sebelumnya mengajar, Mbak. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Soekarno, mitigasi nih Pak, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, ini apa yang diambil langkahnya dari pihak sekolah? Ya tentunya kita akan menutup secara mandiri, tidak perlu diberikan sanksi ditutup. Oke. Manakala kita dapati hal-hal yang tidak kita inginkan, kami inisiatif untuk menutup sendiri, Mbak. Oke, lantas kalau misalkan untuk antigen rutin, apakah nantinya akan diberlakukan di sekolah, Pak Soekarno? Kita rencanakan, hanya kita memang belum semacam mengatur jadwal kapan setiap berapa bulannya, tetapi kita rencanakan ke depannya akan seperti itu, Mbak. Oke, lantas untuk dananya sendiri dari antigen, apakah dibebankan kepada orang tua atau dari pihak sekolah? Kita ambil dari dana BOS, Mbak. Jadi dari dana bantuan dari pemerintah. Baik, baik. Lantas untuk Mas Satriwan, ini untuk pembelajaran tatap muka ini kan tergantung sekolah ya dari dua skema itu sendiri. Lantas sebenarnya mitigasi yang seharusnya, yang ideal dilakukan jika memang ada anak-anak ataupun guru, kita tidak menutup kemungkinan yang terjangkit ataupun terindikasi terpapar COVID-19 ini seharusnya seperti apa mitigasinya? Ya, kalau mitigasi sebenarnya di dalam Juknis ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang nomor 882 itu, keputusan terkait dengan petunjuk teknis itu relatif cukup detail ya, termasuk di buku panduan pembelajaran tatap muka yang dibuat oleh Kemdikbud juga detail gitu. Bagaimana pencegahan misalnya dalam konteks dataan warga sekolah yang punya komorbid. Nah, kalau yang punya komorbid, kalau memang mereka sudah di-assessment bahwa tidak harus ke sekolah, misalnya oleh dokter, ya PJJ berarti. Nah, guru juga, dia 50%, Pak. Jadi tidak semua guru. Tapi saya mendapatkan laporan, ada juga sekolah yang meminta semua gurunya datang. Karena mungkin tadi euforia ya, euforia PTM terbatas. Padahal di dalam Juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan maupun oleh Kemdikbud, buku panduan, itu hanya 50% gitu, sama dengan siswa. Jadi tidak semua guru masuk. Nah, kemudian yang kedua, saya rasa di dalam instrumen pengawasan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 882 itu cukup komprehensif ya, bagaimana misalnya pihak kelurahan, kecamatan, kemudian sudin, kota kabupaten, sampai Dinas Pendidikan masing-masing punya peran. Tapi saya rasa sebagai penyambung antara dinas dengan sekolah, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, kami juga sebagai organisasi guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru juga melakukan pengawasan. Karena kami juga mendapatkan informasi misalnya ketika uji coba PTM yang 1 dan 2 lalu ya di DKI itu terjadi pelanggaran prokes misalnya sepulang sekolah. Yang agak banyak pulang sekolah, Mbak. Anak-anak kita melanggar 3M, mereka pakai seragam, kumpul rame-rame, masker ditaruh di bawah. Kenapa? Karena pengawasan dari misalnya Satgas atau Satpol PP ya. Jadi kami meminta sepulang dari sekolah, ini Satgas atau Satpol PP melakukan pengawasan kepada anak-anak kita gitu. Karena jumlah sekolah yang sekarang dibuka cukup banyak ya, 610. Kalau dulu kan hanya 85 lalu naik ke 138. Baik. Pak Soekarno, terakhir Pak, harapan untuk proses pembelajaran tatap muka terbatas pada kali ini apa saja Pak? Pak Soekarno, silakan. Ya, kami sebagai penyelenggara pendidikan berharap pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan lancar, tidak terjadi apa-apa. Amin. Sehingga harapannya ke depannya anak-anak kita bisa semua kembali ke sekolah. Sehingga tugas kami sebagai pendidik itu bisa tuntas secara menyeluruh. Walaupun
tidak tertutup kemungkinan secara daring itu bisa terpenuhi, tetapi bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan keluarga, dengan anak didik secara langsung. Itu tentunya akan membangun emosional antara guru dan siswa, orang tua dengan sekolah, itu berbeda manakala dengan secara online atau daring. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Soekarno atas waktunya bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak Soekarno. Selamat malam Mbak Aisyah. Iya, pemirsa, Mas Satriwan Salim masih akan berbincang bersama kami di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.